Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, hari ini adalah pelajaran agama. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita belajar di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya, dengan materi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujungnya. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhai jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku semuanya, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua kita. Percayalah anak-anak, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya.
Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis qudsi yang artinya sebagai berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, puasa, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Anak-anakku semuanya, yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu saja, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak yang terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah dari kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman.
Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan, santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, anak-anakku, kita telah belajar keteladanan Nabi Muhammad SAW. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.